Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari berkisah. Kali ini bertema tentang pemerintahan dan kepemimpinan Arab pra-Islam. Ketika mentari Islam terbit, penguasa Jazirah Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah raja-raja yang dinobatkan, dan yang kedua itu adalah para pemimpin kabilah. Nah, para pemimpin kabilah ini juga memiliki kekuasaan dan keistimewaan seperti raja-raja yang dinobatkan. Mereka itu adalah raja-raja Yaman, keluarga Ghassan atau Raja Syam, dan raja-raja Hiroh. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kerajaan Yaman. Yaman ini merupakan salah satu negeri Arab yang subur. Bangsa Arab di Yaman adalah bangsa yang mempunyai peradaban tinggi. Nah, dalam kitabnya Al-Mubarakfuri membagi kerajaan Yaman menjadi 4 periode, dan periode pertama yaitu di tahun 1300 hingga 620 sebelum Masehi. Kerajaan ini terkenal dengan Mu'iniyah. Raja-raja pada masa ini mendapat julukan Mukrib Saba, dan pemerintahannya terletak di kota Sirwah. Dan di masa ini bendungan Ma'rib mulai dibangun. Lalu periode kedua ialah tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 Masehi, yang terkenal dengan kerajaan Saba. Di masa ini tak ada lagi istilah mukrib dalam pemerintahannya, dan diganti dengan sebutan raja. Periode ketiga yaitu di tahun 115 Masehi hingga 300 Masehi, yang mana terkenal dengan kerajaan Himyariyah I. Pusat pemerintahannya itu terletak di kota Raidan. Nah, di masa inilah awal mula kemunduran kerajaan Saba terjadi. Periode keempat yaitu di tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam di Yaman, dikenal dengan kerajaan Himyariyah II. Di masa ini terdapat banyak sekali kerusuhan, juga kudeta yang menimpa kaum Saba, sehingga membuka celah bagi orang luar untuk menumpas kemerdekaan mereka. Nah, namun di tahun 450 Masehi terjadi banjir besar yang mengakibatkan jebolnya bendungan Ma'rib, sehingga hal itu dapat menghancurkan peradaban kerajaan Saba dan membuat mereka semua itu bercerai-berai. Nah, yang kedua itu adalah kerajaan Hiroh. Hiroh sendiri merupakan kerajaan kecil yang berada di bawah naungan Persia. Ketika Persia mengalami kekalahan, negerinya terpecah dan dipimpin oleh beberapa raja di masing-masing wilayah, yang mana saat itu ada bangsa Arab Kahtan yang berimigrasi ke Irak, dan bangsa Arab Adnan yang juga merupakan pendatang baru, dan mereka memilih Efrat sebagai tempat tinggal. Keduanya kemudian bertemu dan saling membaur. Nah, wilayah Hirah sendiri ini dipimpin oleh bangsa Arab Kahtan, dan raja pertamanya itu ialah Malik bin Faham. Sepeninggalnya Malik, kepemimpinannya beralih ke putranya yang bernama Juzaimah. Lalu, sepeninggalnya Juzaimah, kerajaan Hiroh dilanjutkan oleh Amr bin Adi. Dia merupakan raja pertama dari kalangan Lahmiyin. Sejak saat itulah kerajaan Hiroh secara terus-menerus dikuasai oleh orang-orang dari Lahmiyin. Namun, Raja Hiroh memancing kemarahan kaisar yang mengakibatkan digantikannya kepemimpinan Nu'man kepada Iyas. Setelah Iyas, kepemimpinan Hiroh jatuh lagi ke tangan Persia yang ditunjuk langsung oleh kaisar, yaitu Zadbat bin Mahdian. Ia memimpin Hiroh selama 17 tahun. Nah, tapi kekuasaan Hiroh ini direbut kembali oleh bangsa Lahmiyin, yaitu Munzir bin Nu'man. Putra Nu'man ini tidak lama ketika ia menjadi raja, karena 8 bulan kemudian setelah dipimpinnya Hiroh oleh putra Nu'man ini, tentara muslimin itu melakukan ekspansi ke wilayah tersebut di bawah komando Khalid bin Walid. Nah, lalu yang ketiga ialah kerajaan Syam. Seperti Hiroh, kerajaan Syam ini juga dijadikan sebagai perlindungan kafilah Romawi dari bangsa Arab. Bangsa Arab selama bertahun-tahun diangkat menjadi penguasa di Syam. Salah satu yang terkenal ialah Ziyad bin Habullah. Nah, periode kekuasaan mereka diperkirakan sejak awal abad kedua hingga akhir abad kedua Masehi.
Nah, kekuasaan bangsa Arab berakhir sejak kedatangan keluarga Ghassan. Mereka mampu mengalahkan Al-Ghazaimah sehingga keluarga Ghassan diangkat sebagai raja di Syam. Mereka itu menjadi kaki tangan Romawi hingga terjadinya perang Yarmuk di tahun 13 Hijriah. Nah, demikianlah kerajaan-kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Bangsa Arab yang berdekatan dengan Hiroh tunduk kepada Raja Arab Hiroh. Begitu juga bangsa Arab yang tinggal di pedalaman Syam, mereka tunduk terhadap Raja Ghassan, dan mereka yang berada di daerah pedalaman Jazirah Arab mendapat kebebasan mutlak. Nah, lalu di sini ada pemerintahan Hijaz. Nah, Hijaz sendiri memiliki 3 kota utama, yaitu Taif, Mekah, dan juga Madinah. Sistem pemerintahan Hijaz itu tidak sama seperti pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Jika pemerintahan dalam bentuk kerajaan itu dipimpin oleh raja, pemerintahan ini dipimpin oleh kepala suku. Kepala suku membawahi beberapa kabilah, dan cara pemilihannya juga mengumpulkan semua kepala kabilah lalu dipilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala suku. Nah, suku pertama yang tercatat dalam sejarah adalah pemimpin Arab dalam suku Amalikot, yaitu suku yang hidup di masa sebelum Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail wafat, kepemimpinan tersebut beralih ke suku mertuanya, yang mana kurang lebih dipegang oleh Jurhum itu selama 20 abad. Kemudian kekuasaannya diganti oleh suku Khuza'ah. Barulah setelah Khuza'ah itu kekuasaan Mekah kembali ke tangan cucu Nabi Ismail, yaitu suku Quraisy. Orang pertama yang memimpin yaitu bernama Qusay bin Kilab. Pada masanya itu, ia membentuk beberapa departemen untuk mengurus Ka'bah seperti Darun Nadwa, Liwa, Hijabah, Sikoyah, dan juga Rifadah. Suku Quraisy sendiri memimpin Mekah dan mengurus Ka'bah secara turun-menurun sampai datangnya Islam saat itu. Dan yang menjadi pemimpin adalah Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi SAW, dan yang mana Nabi Muhammad sendiri itu merupakan keturunan ke-6 dari Qusay bin Kilab. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dan juga ibrahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.